Nah itulah tadi kembali lagi soal Bertrand Peto. Hal-hal seperti itu, iya bagi yang ngerti tak masalah. Bagi yang enggak. Bagi yang nggak mengerti, nah inilah tanggapannya banyak. Maka jangan terlalu. Sebelum mempertunjukkan kemewahan, pikirkan orang-orang yang nggak punya kemewahan. Sebelum menunjukkan kedekatan kita ke orang lain, pikirkan orang-orang yang tidak dekat dengan keluarganya. Berikanlah contoh kepada orang-orang yang menontonmu, biar dia jadi lebih baik. Jangan menjadikan iri dengki. Aku tidak tahu Messi. Kalau bukan keahliannya main bola. Aku tidak tahu anak Messi siapa. Nama bininya siapa. Kalaupun ditunjukkan rumahnya Messi, rumah bininya Messi, wajar. Saking terkenalnya. Setiap sebut kata Messi, pasti bola. Setiap kita menyebut kata Ronaldo, pasti bola. Nyebut artis Indonesia nggak ngerti dia tuh di mana. Kontroversi aja tiap hari. Dan itu dengan bangganya mengaku artis seniman sejati. Lebih banyak menunjukkan hal-hal pribadi di kehidupannya daripada menunjukkan skillnya. Nah, akhirnya tanggapan seperti ini. Dan itu hak orang untuk menanggapi. Jadi kalau makin bertambah netizen dan penonton, orang-orang yang iri dengki itu karena apa yang ditunjukkan Ya juga apa yang sama. ditunjukkan oleh public figure itu sendiri yang tidak disadari. Kalau benar-benar menunjukkan skill, pasti orang tidak akan Kalau iri kita dengki. ini benar-benar menunjukkan skill, orang itu tidak akan banyak tanggapan, malah semangat untuk mencontoh dan belajar. Cuma karena yang ditunjukkan tiap hari harga mobil berapa, punya mobil berapa, punya rumah berapa, itu disebut kebebasan. Memang itu hak tiap orang. Tapi ingat, yang menunjukkan itu public figure. Tunjukkan talentamu. Jangan tunjukkan apa yang engkau punya. Kan kita kenalnya kita kepada artis itu karena talentanya kan. Nah sekarang itu sudah tidak menunjukkan talentanya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan seperti ini? Banyaklah yang kontroversi. Lebih banyak yang kontroversi. Kadang-kadang memang dibuat kontroversi itu agar terkenal. Karena nggak punya skill. Aku bikin yang aneh-aneh aja. Lo pakai celana dalam aja dimutar di komplek ini. Pasti terkenal. Viral. Viral. Langsung diundang ke seluruh TV. Kan gampang kalau cuma untuk terkenal. Tapi karena kita tahu malu, maka tidak melakukan itu. Pakai sempak aja aku. Keliling komplek ini. Atau nggak usah pakai sempak sekalian. Tapi karena aku tahu malu, makanya enggak. Yang lebih parah lagi ketika terkenal itu dengan hal yang nyeleneh, dianggap jalan Tuhan. Nah itu lebih parah lagi. Tuhan mana yang dia tuhankan? Sekali lagi, karena Bertrand Peto itu satu Indonesia yang tahu anak angkat, berarti ibunya ibu angkat. Karena itu banyak tanggapan. Itu titik. Itu titik persoalannya. Orang malah mencontoh kedekatan Maya Estianty dengan Al Eldul. Malah kagum. Karena itu anak kandung dan ibu kandung. Nyinyirnya orang itu. Karena itu tahu anak angkat dan ibu angkat. Dan tidak ada perbedaan secara tampak. Ibunya masih muda, anaknya udah menanjak dewasa. Mungkin kalau mempertunjukkan itu, kita tinggalnya di Eropa, tidak ada yang peduli.
Sayangnya Di Indonesia tercinta ini. baik aja jadi salah. Baik aja jadi salah, apalagi terlihat salah. Aduh. Sekali lagi, kalau apa yang dipertunjukkan itu di luar negeri, bahkan tidak laku. Nggak mau orang repot, orang Eropa itu bahas-bahas kayak gini. Di Indonesia ini aja jadi heboh hal-hal begini. Anak laki-laki ajarkanlah ketegasan. Anak laki-laki ajarkanlah tanggung jawab. Anak laki-laki ajarkanlah prinsip. Anak perempuan ajarkanlah kasih sayang. Bukan kemanjaan. Itu orang tua yang baik. Nah, resikonya kalau terlalu memanjakan anak laki-laki. Ya akhirnya dia jadi baperan. Akhirnya dia jadi lebay. Akhirnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau anak laki-laki itu jangan dimanjakan. Anak laki-laki itu ajarkan tentang prinsip. Anak laki-laki itu ajarkan tentang tanggung jawab. Anak laki-laki itu ajarkan tentang ketegasan dalam bersikap. Anak laki-laki itu ajarkan tentang perjuangan hidup. Jangan anak laki-laki dipeluk-peluk, dicium-cium, diunyu-unyu. Anak laki-laki dicucuk-cucuk, anak laki-laki. Kalau anak perempuan baru ya. Anak perempuan ajarkan tentang kasih sayang. Hmm. Karena identiknya perempuan itu harus kasih sayang. Identiknya laki-laki itu harus tegas. Oke, karakter veteran Peto. Sensitif. Kalau tidak dijelaskan dengan benar akan salah pengertian deh. Oke. Itu dominan. Sarwenda polos aja orangnya. Nggak ada maksud apa-apa. Emang dia orang tulus menurutku. Ya dia lakukan aja yang terbaik. Bukti dia polos, dia kan sering apa adanya tampil. Polos dia orangnya tulus. Cuma kan tanggapan. Itu yang harus diingat. Makanya hati-hatilah jadi public figure tuh. Masa public figure harus diajari yang harus dan tidak harus? Karena banyak sekarang yang pengen terkenal kan, makin banyak yang pengen Ya silakan, terkenal satu dunia pun silakan, tapi terkenallah dengan segala hormat karena talenta. Tidak masalah sih. Silakan satu Indonesia ini mau terkenal. Jangankan di Indonesia, satu dunia. Tapi terkenallah dengan talenta. Kemudian attitude. Sudahlah talentanya keren, punya attitude lagi. Ini sudahlah tidak punya talenta, tak berattitude lagi. Nah, tapi public figure. Public figure adalah pribadi yang terkenal. Nah, itu public figure. Pribadi yang patut dicontoh. Pribadi yang terkenal dan patut dicontoh, itulah public figure. Arti public figure. Nah, kalau di Indonesia ini yang disebut public figure itu pokoknya kalau terkenal public figure. Public itu kata lain dari terkenal. Figur itu kata lain yang patut dicontoh. Nah, kita ini enggak. Siapa terkenal public figure? Enggak ngerti kalimat public figure itu apa. Terkenal sekali lihat ya, kayak selebriti. Orang yang terkenal sekali disebut selebriti. Jadi kita tuh berucap dua kali, terkenal sekali, cuma beda kalimat. Patut nggak dicontoh? Nggak mungkin public figure.
public figure tuh nggak syarat untuk jadi public figure. Kalau bahasa Indonesianya pribadi yang patut dicontoh sama dengan public figure. Berarti pribadi yang patut dicontoh berarti karena disebut pribadi yang patut dicontoh, berarti yang harus dia pertontonkan satu talentanya, kedua attitude-nya. Nah kalau norak, nyinyir, ngecengin, ngoceh kanan, ngoceh kiri, Itulah yang jadi contoh akhirnya. itu tak patut dicontoh. Sekali lagi malu aku nih ngomong begitu, masa nggak ngerti pribadi yang patut dicontoh dalam kurung public figure. Orang yang sangat terkenal disebut selebriti. Terkenal banget loh kayak selebriti. Memang banyak yang tidak mengerti. Oke, masih ngomongin tentang kasih sayang orang tua nih, balik lagi ya. Apa sih yang paling diinginkan seorang anak di usia balita, kemudian di usia remaja, kemudian di usia dewasa? Ya kalau balita tentunya kan kasih sayang. Oke. Kalau remaja itu yang paling dibutuhkan anak remaja itu tempat bercerita. Tempat Biar curhat. tempat curhat. Biar dia tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Ya, karena usia remaja ini Ya, banyak yang belum dia ngerti. Dari kecil meranjak remaja tuh pasti membutuhkan tempat bercerita, tempat bertanya. Kita tidak usah bicara modal hidup ya, karena pasti. Tapi yang paling penting kalau anak kecil dan meranjak remaja tuh butuh tempat cerita. Oh, sorry, tadi balita kasih sayang, anak kecil dan remaja itu butuh tempat cerita, butuh tempat bertanya, butuh penjelasan, karena dia banyak yang dia tidak tahu dan mengerti. Kalau dewasa butuh ini, butuh tuntunan, gua mesti kemana. Oke. Ya, itu. Nah, setelah dia ngerti, paham, dia akan berdiri sendiri. Nah, proses pembentukan jati diri seorang anak itu di masa apa? Di masa dia kecil. Di masa kecil. Orang tua harus tahu kalau anaknya dari kecil megang obeng terus, berarti itu bakal bengkel tuh. Berarti kalau seusia veteran ini 13 ini udah terbentuk. Terbentuk, dia seniman. Oke. Gitu. Bagiku tak ada masalah sih kalau mereka pribadi, menurutku ya. Orang yang menonton itu pun karena status. Nah, aku tuh menjelaskan kenapa heboh, karena status. Coba kalau Betran Peto ini anak kandung, Sarwenda ini ibu kandung, pasti nggak ada masalah. Nah, jadi seluruh yang menilai itu katanya janggal dan segala macam, menurutku karena status saja. Itu kesimpulannya tuh.